Kami dari kelompok 7 kebencanaan yang beranggotakan Vanessa Dian Losari, Muhammad Rio Fajar Subki, Alia Ayu Ningtyas, Ahmad Rizky Dwi Handoko, Muhammad Ridwananda. Baik, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai bencana kekeringan. Bencana kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya, kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun suatu kekeringan yang singkat tetap intensif dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ayu Ningtyas NIM 12620920147 akan menjelaskan materi tentang letak daerah bencana kekeringan. Berikut adalah 10 daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan terpanjang pada masa periode 2018 sampai 2019. 1. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur selama 259 hari tidak hujan. 2. Buleleng, Provinsi Bali selama 236 hari tidak hujan. 3. Sampang, Jawa Timur selama 229 hari tidak hujan. 4. Belu, Nusa Tenggara Timur selama 227 hari tidak hujan. 5. Indramayu, Jawa Barat selama 227 hari tidak hujan. 6. Banyuwangi, Jawa Timur selama 215 hari tidak hujan. 7. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur selama 215 hari tidak hujan. 8. Nganjuk, Jawa Timur selama 215 hari tidak hujan. 9. Bima, Nusa Tenggara Barat selama 214 hari tidak hujan. 10. Karangasem, Bali selama 214 hari tidak hujan. Terima kasih. Baik, saya Vanessa Dian Losari, NIM 1262092201019 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya bencana kekeringan. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan kekeringan diantaranya ada 6. Yang pertama, musim kemarau yang terjadi terlalu panjang. Yang kedua, minimnya peresapan air akibat sedikitnya pohon. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Yang keempat, kekurangan sumber air. Yang kelima, jauhnya jarak terhadap sumber air. Dan yang terakhir, hanya sedikit tampungan air buatan seperti waduk. Nah, setelah kita mempelajari mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekeringan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak kekeringan terhadap kehidupan sehari-hari. Dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama, sumber air bersih berkurang. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, banyak tanaman mati akibat musim kemarau berkepanjangan sehingga tanaman tidak bisa mendapatkan air yang cukup. Yang ketiga, meningkatnya polusi. Ini jelas terjadi karena tidak adanya daerah resapan air dan tidak adanya pohon. Mitigasi bencana kekeringan. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana kekeringan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari yaitu dengan, yang pertama yaitu pembuatan sumur bor. Sumur bor dibuat dengan sumber air yang sangat dalam sehingga diharapkan ketika musim kemarau panjang berlangsung, sumur tersebut tidak mengalami kekeringan. Pembuatan resapan. Resapan dibuat untuk menampung air pada saat terjadi hujan. Masyarakat menyedot air dari sungai dan kemudian airnya dimasukkan ke dalam sumur resapan tersebut agar kemudian mengalir ke sumur melalui tanah. Pembangunan tempat penampungan air. Pembangunan penampungan air dapat digunakan untuk menampung air ketika mendapat bantuan air bersih dari pemerintah maupun saat masyarakat membeli air bersih dari pihak swasta. Selain itu, penampungan air ini juga dapat menampung air hujan pada saat terjadi musim kemarau.
Reboisasi. Selain membuat sumur bor, resapan air, penampungan air embung, mitigasi juga dapat dilakukan dengan reboisasi. Karena akar-akar pohon juga dapat menampung air di dalam tanah bahkan bisa menjadi sumber mata air. Baik, berikutnya peran penting pemerintah mengatasi bencana kekeringan. Saya Muhammad Ridwananda Saputra, NIM 1262092031128. Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan penanganan kekeringan di Indonesia, membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Hal itu sangat penting dalam mengatasi dampak dari kekeringan menjelang musim kemarau. Yaitu 1. Membangun dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Berikutnya membangun waduk pada beberapa daerah yang potensial rawan kekeringan. Berikutnya memelihara atau melakukan rehabilitasi konservasi lahan dan air. Berikutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Berikutnya melakukan reboisasi terhadap hutan dan penghijauan pada area pemukiman warga maupun di jalan besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya peran penting pemerintah